Bagi saya itu masalah adalah kenikmatan, karena dengan adanya masalah kita bisa mikir, dan kita dengan adanya masalah saya tidak akan melakukan hal yang sama dua kali. Jadi kalau dibilang masalah apa yang paling berat, sebetulnya kalau masalah yang paling berat itu adalah masalah bagaimana guru mempunyai semangat yang tidak berhenti untuk selalu berkembang, untuk selalu memberi layanan yang terbaik. Itu saja. Satu permasalahan yang berkaitan dengan hukum, Ustaz. Berkaitan dengan hukum ya? Kalau di sekolah insya Allah tidak ada ya, Ustaz? Tidak ada. Mungkin lalu lintas saya pernah kena tilang karena ngelamun waktu nyetir, itu bisa jadi. Tapi kalau di sekolah insya Allah aman, tidak ada. Dulu hampir pernah ada sih wali murid yang ada miskomunikasi. Kebetulan beliau itu juga lawyer, jadi bicaranya selalu bicara hukum. Tapi setelah kita mediasi antar wali murid, antar anak, insya Allah selesai. Karena itu adalah pure murni permasalahan anak, bukan permasalahan wali murid. Kita kan di SD ya, justru yang menjadi hal yang aman di kami itu adalah adanya dualisme model perlakuan atau pendampingan antara di sekolah, di rumah. Bahkan ada 3 model. Nah itu pernah ada 3 model pendampingan yang berbeda. Di sekolah, di rumahnya sendiri, dan di rumah neneknya. Jadi atau di rumah kakek neneknya ya. Jadi dia mendapatkan perlakuan yang berbeda di ketiga lingkungan tersebut. Sekolah memperlakukan sebagaimana aturan-aturan yang ada di sekolah. Orang tua sebetulnya sudah baik, inginnya anak-anak ya tertib, mandiri, disiplin dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, anak itu sebelum orang tuanya itu menjemput atau sebelum orang tuanya itu datang, anak transit dulu di rumah kakek neneknya. Di situ sangat permisif. Nah itu ada perlakuan yang berbeda lagi, sangat permisif, minta apapun itu dikasih. Prinsipnya apa? Saya neneknya itu mungkin saya dulu udah susah, jangan sampai cucu saya itu juga ikut-ikutan susah. Itu kan berbeda apa visi pendampingan antara di rumah neneknya dan di rumah bersama orang tuanya. Nah itu yang mungkin ada tiga lingkungan sosial yang berbeda yang harus dihadapi oleh anak dengan 3 standar yang berbeda. Kalau dibilang masalah apa yang paling berat, sebetulnya kalau masalah yang paling berat itu adalah masalah bagaimana guru mempunyai semangat yang tidak berhenti untuk selalu berkembang, untuk selalu memberi layanan yang terbaik. Itu saja. Justru yang menjadi hal yang aman di kami itu adalah adanya dualisme model perlakuan atau pendampingan antara di sekolah, di rumah. Bahkan ada 3 model. Nah itu pernah ada 3 model pendampingan yang berbeda. Di sekolah, di rumahnya sendiri, dan di rumah neneknya. Jadi atau di rumah kakek neneknya ya. Jadi dia mendapatkan perlakuan yang berbeda di ketiga lingkungan tersebut. Sekolah memperlakukan sebagaimana aturan-aturan yang ada di sekolah. Orang tua sebetulnya sudah baik, inginnya anak-anak ya tertib, mandiri, disiplin dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, anak itu sebelum orang tuanya itu menjemput atau sebelum orang tuanya itu datang, anak transit dulu di rumah kakek neneknya. Di situ sangat permisif. Nah itu ada perlakuan yang berbeda lagi, sangat permisif, minta apapun itu dikasih.
prinsipnya apa? Saya neneknya itu mungkin saya dulu udah susah, jangan sampai cucu saya itu juga ikut-ikutan susah. Itu kan berbeda visi pendampingan antara di rumah neneknya dan di rumah bersama orang tuanya. Nah itu yang mungkin ada tiga lingkungan sosial yang berbeda yang harus dihadapi oleh anak dengan 3 standar yang berbeda. Dengan kondisi seperti itu, kira-kira bagaimana Ustadz mengambil keputusan terhadap pribadi anak? Gitu? Misalkan satu kasus kecil gitu, atau mungkin yang pernah mengena gitu. Anak itu adalah seorang duplikator yang sangat ulung. Dia akan menduplikat apa yang ada di sekitarnya. Tapi anak itu juga cerdas, dia bisa memilih mana yang paling nyaman untuk dia. Maka dari itu kita harus mendudukkan tiga hal ini, didudukkan bersama, dibuat sebuah kesepakatan. Bagaimanapun harus kepentingan anak yang didahulukan. Bagaimana anak itu tangguh, bagaimana itu mandiri, disiplin dan lain sebagainya. Maka kita undang. Yang kita undang tidak hanya orang tua. Yang kita undang itu sampai nenek, kakek, orang tua, bahkan pernah kami itu sampai mengundang neninya, apa namanya, babysitter, pengasuh ya, pengasuh atau asisten rumah tangganya juga kita undang, karena mereka juga ikut andil dalam membentuk pribadi anak. Misalnya anak itu datang tinggal duduk, kemudian disuapi, dia pegang stick apa namanya, stick PS ya, mainan PS, disuapi sama pembantunya. Sedangkan di sekolah dia harus, kalau mau makan ya harus antri, ambil piring, ambil nasi, berdoa, dihabiskan, selesai makan, piring ditaruh di tempatnya dan lain sebagainya, cuci tangan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di rumah, he is the king. Nah itu kan juga harus diselesaikan hal-hal yang semacam itu. Itu dualisme etika mungkin ya. Luar biasa. Bagi saya itu masalah adalah kenikmatan. Karena dengan adanya masalah kita bisa mikir. Dan kita dengan adanya masalah, saya tidak akan melakukan hal yang sama 2 kali. Jadi kalau dibilang pembelajarannya adalah nomor 1 kepentingan anak. Tidak ada yang lebih bisa menjadikan kita itu tidur tenang selain anak-anak itu bisa tangguh, anak-anak itu bisa sesuai dengan visi dan misi yang kita yang sudah kita tetapkan. Nomor 1 adalah itu. Apapun. Jadi kalau misalkan ada tentang, ya jangan sampai hak-hak anak itu dirugikan. Bahkan pada saat ada konflik kepentingan antara orang tua, misalnya ya mohon maaf ada orang tua yang proses berpisah, sering ke kantor itu membawa permasalahan itu, menyalahkan satu sama lain orang tua itu. Kami tidak akan mendengarkan lebih. Kami rangkul adalah anak-anak. Silahkan orang tua menyelesaikan permasalahannya di luar sana. Kami tetap merangkul anak-anak agar tetap mendapatkan hak-haknya di rumah, di sekolah. Ya, biasanya kalau yang saya lakukan adalah kita berusaha untuk mencari informasi lebih dalam. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah ini termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Ya berarti saya harus mencari tahu terlebih dahulu sebanyak-banyaknya terkait dengan informasi atau pernyataan-pernyataan yang ingin disampaikan oleh yang bersangkutan. Nah dari situ baru kemudian kita bisa menentukan apakah ini masuk dalam kategori dilema etika ataukah bujukan moral.
Jadi intinya kita mencari informasi, dan kalau bisa nanti ada sambil proses mentabayuni. Karena kalau ini informasi terkait dengan orang lain, panduan saya yang utama biasanya itu pada norma. Jadi saya sandarkan semuanya pada norma yang ada, pada aturan yang sudah tertulis ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah kita sepakati bersama untuk konveksi dan seterusnya. Karena kalau kita bermain nantinya di faktor-faktor perasaan, ya, ini akan menjadi contoh yang kurang baik di belakang hari. Ya, bisa jadi ketika saya memutuskan, saya nggak tega dengan dengan ini mempertimbangkan panduan saya yang utama biasanya itu pada norma. Jadi saya sandarkan semuanya pada norma yang ada, pada aturan yang sudah tertulis ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah kita sepakati bersama untuk konveksi dan seterusnya. Karena kalau kita bermain nantinya di faktor-faktor perasaan, ya, ini akan menjadi contoh yang kurang baik di belakang hari. Ya, bisa jadi ketika saya memutuskan, saya nggak tega dengan dengan ini mempertimbangkan hal itu. Tapi sekali lagi, khawatir saya ke depan ketidaktegaan itu menjadi senjata bumerang bagi saya untuk kemudian teman yang lain melakukan hal yang sama. Nah, sehingga sandaran utamanya adalah pada norma. Saya kembalikan ke sana. Kalaupun nanti misalkan pada suatu kasus ada hal-hal yang membutuhkan sebuah kebijakan khusus, nah, itu kan sudah ranahnya di kepala sekolah, dan pastinya akan mempertimbangkan banyak hal yang itu tidak merugikan satu layanan sekolah kepada wali murid, kepada anak, dan juga di lingkungan teman-teman. Insya Allah secara umum itu sahabat. Jadi yang pertama sandarnya adalah pada norma. Yang kedua, kalaupun kebijakan ya tidak boleh atau harus di atas layanan kepada anak-anak, wali murid, dan juga sekolah. Baik Ustaz, itu tadi pertanyaan ketiga sudah dijawab juga sama Ustaz Kodri barusan, langkah-langkah atau prosedur yang diambil. Nah berikutnya Ustazah Ika yang kalau dilema etika itu kan ada muncul ini ya, terkadang ada muncul pertentangan, karena bisa jadi ada hal yang benar berlawanan dengan hal juga yang benar, positif dan positif. Nah ini memang butuh ketelitian, butuh ketepatan, dan juga butuh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa jadi pengambilan keputusan itu tidak bisa saat itu juga. Bisa jadi butuh waktu yang cukup, bujukan moral itu mungkin kita oke lah butuh waktu lama, tapi kan ini sudah kelihatan, sudah bisa dianalisis. Oh ini yang benar, ini yang salah. Walaupun mungkin butuh waktu yang lama prosesnya. Tapi yang memang agak sulit ketika kita berhadapan dengan dilema etika, karena harus memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Pertimbangan itu bukan hanya pribadi, tapi nanti ke depannya seperti apa. Bisa jadi kepentingan itu baik untuk beliau secara pribadi ataupun keluarga ataupun sebuah komunitas kecil, tapi kurang etis atau kurang baik kepada komunitas yang lebih besar. Jadi pertentangannya nanti seperti itu, antara bisa jadi pribadi dengan komunitas yang lebih besar atau sebaliknya. Nah, hal-hal yang dilakukan memang di dalam tata kelola, kalau saya kan yang pertama itu tadi, saya pasti akan mencari informasi, mentabayuni, ataupun juga bisa mencari atau sharing ide-ide dengan para pimpinan-pimpinan sebelumnya. Itu juga bisa. Dalam artian, ya saya juga harus banyak belajar ya dengan para senior-senior. Walaupun mungkin tidak secara spesifik saya menyebutkan permasalahan saya, tapi minimal memancing, mungkin bisa memberikan saran-saran terhadap para senior-senior yang terdahulu. Jadi yang pertama mencari informasi yang lebih detail terlebih dahulu. Terus yang kedua, ya kalau misalkan bisa antar kedua belah pihak, ya harus mentabayuni, tabayun dengan pihak yang lain. Karena bisa jadi informasi dari suatu kelompok akan berbeda dengan kelompok yang lain. Terus kita itu ada sudut pandang subjektif. Empati kita itu berlebih. Kita tidak ingin melukai perasaan orang lain. Padahal satu sisi ya ada faktor yang itu bisa merubah itu.
menurut saya ya itu salah satu yang terberat. Ya, terberat. Jadi ketika mengambil keputusan, ya satu sisi ya kasihan, satu sisi berlawanan dengan kebijakan. Biasanya itu yang berkecamuknya di sini. Ya. Jadi insya Allah ada saudara. Yang pertama tadi kebijakan atau norma acuan dari yayasan. Ya. Jadi yayasan utamanya memang sudah memiliki norma-norma acuan, norma-norma kebijakan yang itu bisa menjadi pedoman kita, bisa menjadi pedoman kita. Nah itu yang pertama, yang memudahkan saya. Yang kedua adalah sharing pengalaman dengan senior-senior, pimpinan-pimpinan yang lebih dulu punya pengalaman di atas saya. Jadi dengan dua hal itu biasanya sudah cukup efektif ya untuk kemudian saya bisa mengambil kebijakan atau mengambil sebuah keputusan. Jadi yang pertama norma acuan atau kebijakan dari yayasan pasti akan saya cari. Ini kira-kira ada pedomannya enggak? Tata kerja di yayasan ada enggak? Kalau ada ya sudah tinggal dikembalikan ke sana. Aturannya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau enggak ada, ya saya pasti akan sharing-sharing pengalaman. Kira-kira dengan pimpinan-pimpinan unit lain, pimpinan-pimpinan sebelum saya kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan personal atau kelompok. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan utama saya dalam mengambil kebijakan. Yang kedua, ya kita harus mengesampingkan perasaan, mengesampingkan ego subjektivitas kita dalam mengambil sebuah kebijakan, utamanya terkait dengan dilema etika. Jadi kita harus mengesampingkan ego subjektivitas kita. Artinya, ya pasti akan ada perasaan-perasaan yang bermain di situ. Entah itu perasaan kasihan, entah itu perasaan empati yang mungkin secara ini tidak pas di situ. Itu pasti akan berkecamuk. Memposisikan kita sebagai orang tersebut pasti akan berkecamuk. Nah itu yang tadi sesuai dengan yang saya sampaikan pertama. Jadi akhirnya harus mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Itu yang biasanya